Oh. Bapak. Nah, kamu boleh sebar ininya. Kita udah live ya. Oh, handphonenya kamu? Udah mulai? Belum. Sorry. Emang kita live-in. Kasih tahu ya. Iya. Sekarang jam berapa? Sekarang sih udah jam 4. Mas udah bisa lihat kita ya? Sudah. Masnya udah bisa lihat kita. Ininya, kalau saran aku udah di live. Oh, udah live ke Facebook. Udah Ini nggak mau di sana. Pulang ya? Iya. Sampai nama ya. Sudah mulai. Shalom. Shalom. Selamat sore. Bapak-bapak ibu di tempat masing-masing dan juga ada bapak ibu di gereja ya. Kita offline juga ya. Kita akan mulai kebaktian kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan nyanyikan pujian Ku Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
kami muliakan kami muliakan kami akan Engkau Raja di atas segalanya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, Allah di atas segala Allah yang berkata tinggikan yang berkata. Dari sekarang selama-lamanya disertakan Tuhan kata. Mendengarkan firman-Mu, yakinnya firman-Mu yang merupakan kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu Tuhan yang menjadi perisai bagi kehidupan kami. Amin. Agar kami dapat melawan hidup-hidup setia ini. Agar kami tetap setia kepada-Mu, tetap taat kepada-Mu. Yakinnya berkati hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu itu, biar kiranya Kau sayang berkata-kata terhadap kami Tuhan, biar firman-Mu menjadi firman yang hidup. Amin. Menjadi kita kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam satu nama itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Muda Hosea Indra Jaya yang sudah membawakan kita di dalam doa buka dan pujian penyembahan. Bapak Ibu sekalian, Shalom, apa kabar? Baik-baik saja. Dan di ruangan ini hanya kami para pelayan Tuhan yang ada di dalam ruangan ini. Baru saja kita selesai membawa pemberkatan atau membawa anak-anak ke hadapan Tuhan untuk didoakan dan diserahkan. Ada 3 keluarga dan itu pun masih terbatas. Tapi Bapak Ibu tetap beribadah di rumah dan saya percaya dimanapun kita berada Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudara sekalian, di bulan Oktober ini kita berbicara banyak tentang yang namanya dipanggil menjadi penuai. Haleluya, puji Tuhan. Dan tema khotbah pada sore hari ini saya mau menyampaikan satu tema khotbah yaitu beritakanlah, ceritakanlah. Amin. Beritakanlah, ceritakanlah. Ayatnya agak panjang tapi kita baca. Ini firman Tuhan yang hidup di dalam Markus pasal 5. Buka Alkitab kita. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Jujur saya harus katakan, kita harus baca kebenaran firman Tuhan ini. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 yang akan saya sampaikan bahwa seperti ini. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah orang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?
Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit sebelah, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan masuk babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ayat 14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung di sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, perhatikan, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang di dalam ruangan ini dan juga yang kita bersama-sama online, perhatikan dengan baik. Kita menjumpai bahwa satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Dan pada sore hari ini saya mau bilang seperti ini. Bapak, Ibu, dan saya, dan yang di sini berharga di mata Tuhan. Anda itu berharga, Anda itu unik di mata Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi. Jauh-jauh Tuhan datang, jauh-jauh Tuhan mendarat dan datang ke tempat itu setelah menyeberangi danau untuk menjumpai orang ini. Tidak disebut namanya, tetapi dia mengaku dirinya bahwa ia dalam legion. Karena apa? Orang ini terikat. Perhatikan dengan baik, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Orang ini sungguh terkenal. Terkenal dari apanya? Karena dari sakitnya. Gila. Dan kalau kita ngelihat, tidak ada seorang pun yang sanggup menahan dia. Nah, bicara ada orang yang gila karena stres. Ada orang yang gila karena lain satu halnya. Ada orang yang gila juga karena kerasukan setan. Dan ini yang didapati oleh Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Jujur kata, orang ini terikat. Jika Yesus tidak datang, maka binasalah hidupnya. Sama dengan saya dan saudara, jika kita tidak menjumpai Yesus, kita pun akan binasa. Kita pun akan mati di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tetapi saya mau katakan pada hari ini ada berita sukacita, bahwa sesungguhnya Yesus hadir menjumpai kita. Yesus datang menjumpai kita, dan Tuhan kita membutuhkan kasih-Nya, dan sungguh berharga di mata Tuhan. Yang hina, yang dibuang orang, bahkan yang diharapkan kematiannya, bahkan orang ini pun berusaha juga mungkin membunuh dirinya. Karena apa? Firman Tuhan bilang gini, dia sudah diikat, dia bisa melepas, dia juga memukul-mukul batu di dalam badannya, kepada kepalanya, pada tubuhnya, supaya apa? Mungkin mau dibinasakan. Tapi sungguh besar kasih sayang Tuhan. Kalau orang ini belum mati, berarti Tuhan punya rencana.
Sama dengan kita yang sekarang hari ini. Mungkin kita pernah sakit apapun. Kalau hari ini Tuhan belum panggil kita, pasti ada rencana besar dalam hidup kita. Pasti Tuhan mau sesuatu dalam hidup kita. Amin. Dan saya mau meyakinkan itu kepada diri saya, kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Siapapun kita, Tuhan pasti punya rencana. Dan Tuhan tidak gagalkan itu. Bapak Ibu, ini menarik. Kalau kita melihat ada pertukaran antara si kuasa gelap ini, diusir nggak mau keluar. Tapi dia minta apa? Dia minta barter, kalau bisa sama babi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya nggak mau panjangkan lebar di situ, tapi saya mau sampaikan begini. Sungguh berharga satu jiwa itu di hadapan Tuhan. Satu jiwa itu dia minta harganya. Saya pindah ya, ada tawanan babi. 2.000 babi. Saya mau pindah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca di sini bahwa sesungguhnya ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan. Diri kita ini berharga di mata Tuhan. Diri kita ini sungguh berharga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau sampaikan begini. Ketika Tuhan menjamah, ketika Tuhan mengizinkan, lihat apa yang terjadi. Ternyata banyak mata yang mengawasi. Kalau kita baca di Alkitab ini, ada penjaga-penjaga babi yang melihat, kaget mereka. Karena apa? Ini ada orang baru turun dari perahu. Disamperin sama orang kerasukan setan. Wah, perkara ini. Paling ngacir nih. Mungkin pikirannya seperti itu. Tapi enggak. Bisa tunduk. Bisa yang namanya tidak berkutik. Karena apa? Di dalam Yesus ada kuasa yang besar. Karena Alkitab bilang seperti ini, orang ini meronta-ronta, diikat, belenggunya dimusnahkan semuanya. Tidak ada seorang pun yang dapat kuat menjinakkannya. Tetapi saya mau sampaikan firman Tuhan dan kebenarannya, Yesus sanggup menjinakkannya. Dan orang ini menyembah loh, Bapak Ibu, sujud loh menyembah, disaksikan oleh pemilik peternak-peternak itu. Mungkin dari kejauhan, tetapi dilihatnya bahwa kuasa kegelapan ditundukkan. Hari ini saya mau sampaikan juga, sesungguhnya di dalam kaki Yesus, takluk segala kuasa yang ingin membinasakan kita, segala kuasa yang ingin mencuri, membunuh kita, itu sudah takluk di bawah kaki Yesus. Dan ini adalah perintah, dan ini adalah satu kesempatan untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Mari ambil kesempatan ini. Jangan mau kita ditaklukkan, tetapi dekat pada Yesus, maka kuasa gelap ini ditaklukkannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dengan baik, sesungguhnya ketika hal ini terjadi, dilihatnya oleh para peternak, para penjaga babi itu sesuatu perbuatan yang besar. Karena babi yang 2.000 itu pasti gaduh segaduh-gaduhnya, berteriak, babinya berteriak lari ke sana ke sini. Dan babi-babi itu lompat. Andai kata kalau hitung-hitungan ya, babi itu beratnya 80 kilo lebih ya Pak? Lebih kayaknya ya. Jatuh itu gedabruk, bunyinya kencang loh Pak. Kalau kita angkat bangku, kita angkat apa ya, jatuh dari tempat mereka dia jatuh pasti bunyinya kencang. Apalagi 2.000. 2.000 jatuh, beratnya puluhan kilo sampai ratusan kilo, pasti kegaduhan banget. Dan itu menjadi pusat perhatian. Walaupun mungkin ada di tempat sepi, di tempat hening, sekalipun itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dan Alkitab bilang seperti ini. Maka penjaga babi itu menceritakan ke kampung-kampung. Mereka menceritakan, mereka melihat satu perkara besar. Apa? Yang pertama di pikiran mereka apa? Babinya mati. Mereka pasti nggak pikir orang itu. Babi itu mati. Babi yang kujaga mati. Aduh tekor ini. Aduh rugi ini. Aduh, ini dan itu. Pasti aku dipecat ini. Tapi 2.000 Bapak Ibu. Bukan satu. Kalau satu mungkin masih bisa pertanggungjawaban. Andai kata dia kehilangan berat. Tapi kalau 2.000 ini udah masal. Dan firman Tuhan gini, penjaga-penjaga. Nggak satu pun aku punya doang. Tetapi kita semua kehilangan. Maka terjadilah kegaduhan. Dan orang di kampung itu, dan orang di desa itu, di tempat itu semuanya juga pergi melihat apa yang terjadi. Orang-orang yang nyaman di dalam rumah
Mereka berasanya tinggalnya ada aman nyaman, tiba-tiba terjadi kegaduhan, maka keluarlah mereka. Dari mereka yang tidak pernah keluar untuk berjumpa dengan si orang yang kerasukan ini ketika itu. Mereka kepingin tahu apa yang terjadi. Semua mata melihat. Semua mata memandangnya. Orang itu sudah takluk, orang itu sudah duduk, dan orang itu sudah pakai baju. Di Alkitab bilang, orang ini nggak pernah pakai baju, Bapak Ibu. Ya mungkin lebih ranjang setengah atau yang sesungguhnya. Tetapi sesungguhnya kalau orang dikuasai oleh kuasa kegelapan, dia nggak tahu lagi yang namanya malu. Dia nggak tahu lagi yang namanya sesuatu hal yang merugikan dirinya. Tapi saya mau sampaikan, orang itu sekarang sudah takluk. Dan dia sedang apa? Sedang duduk. Sedang apa? Dia sedang di situ melihat Yesus bahwa dia sudah dilepas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itu khotbahnya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi orang yang dilepaskan Tuhan ini punya satu kerinduan. Dia kepingin membayar yang namanya apa? Kerinduan dia, saya sudah bebas. Saya sudah nggak gila. Saya sudah nggak menyakiti diri saya sendiri. Saya sudah nggak, istilahnya saya sudah nggak merugikan keluarga saya. Mungkin saya sudah nggak hidup dengan keluarga. Orang gila pasti tidak tinggal di dalam rumahnya. Kalau dia seorang pria, dia sudah meninggalkan mungkin istri, anak-anaknya tidak punya masa depan, tetapi hari itu dia punya masa depan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat orang itu sudah berpakaian dan orang itu sudah waras, maka takutlah mereka karena ada sesuatu kuasa yang besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yuk kita pelajari terlebih dahulu apa itu Gerasa. Dan kalau kita membaca nanti ada nama satu kota Dekapolis. Kalau cari di kamus Alkitab, sorry bukan kamus Alkitab, di konkordansi Alkitab, kalau Bapak Ibu punya HP, cari, masukin Gerasa, masukin Dekapolis. Tidak ada kegiatan lain selain daripada ayat-ayat ini. Tidak ada mujizat kelanjutannya. Karena apa? Yesus hanya transit sebentar ke situ, dan melihat mujizat yang besar ini, firman Tuhan bilang, orang-orang ini mengusir Yesus loh. Orang-orang ini nggak mau, karena mereka takut. Ada kerugian besar. Maka Yesus dengan rombongannya diusir mereka. Suruh pergi di ayat ke-17. Coba baca sama-sama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Lalu mereka mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Saya mau sampaikan, jika Yesus didesak pindah ke dalam rumah mereka, maka saya mau sampaikan tidak ada mujizat di dalam kota itu. Tidak ada perbuatan dahsyat lagi. Karena apa? Yesus didesak keluar. Tuhan, keluar aja Tuhan. Saya nggak mau terima Tuhan lagi. Tuhan, keluar aja Tuhan. Saya tidak mau namanya kerugian lagi. Maka kita melihat tidak ada mujizat. Hari ini saya mau sampaikan, jangan sampai kita juga menolak kuasa kasih Tuhan. Sehingga tidak ada mujizat yang terjadi di tempat itu. Perhatikan, karena orang ini ditolong Tuhan. Dan dia lihat orang yang menolongnya sudah mau pergi. Yesus dikatakan seperti ini. Di ayat 18, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu. Jadi Yesus mau menyeberang lagi, kan diusir. Orang itu bilang apa? Meminta supaya ia diperkenankan untuk menyertai siapa? Yesus. Di ayat 18. Tuhan, pakai bahasa saya ya, saya mau ikut dong. Saya juga ingin melayani Engkau. Saya kan sudah waras. Saya sudah sehat. Saya sudah baik kan. Saya ikut Engkau. Di ayat 18. Dia mau ikut Yesus. Tetapi firman Tuhan bilang gini, Yesus tidak memperkenankannya. Jangan dibaca setengah sehingga kita tidak melakukan pelayanan. Jangan dibaca setengah ketika, oh kalau gini nih pas nih. Jadi kita nih nggak usah pelayanan, nggak usah menginjil, nggak usah memenangkan jiwa. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Firman Tuhan bilang apa di ayat 19? Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Dengan jelas, jika engkau mau menjadi saksi bagiku, jika engkau ingin melayani aku sebagai Raja di atas segala, jika engkau mau melayani Tuhan di atas segala Tuhan, dan mau mengucap syukur buat segala perbuatan Tuhan, cukup pulang ke rumahmu, selamatkan keluargamu. Pulanglah ke rumahmu, karena engkau mungkin menjadi orang yang tidak pernah ada di dalam rumah lagi. Pulanglah ke rumahmu, karena di rumahmu orang-orang membutuhkan engkau. Dan firman Tuhan bilang, pulanglah ke rumahmu. Mengembalikan fungsi sebagai seorang pria
mengembalikan fungsi kalau jika dia seorang ayah. Dan saya mau sampaikan bahwa Tuhan memulihkan orang ini bukan hanya sekedar di sini, tetapi jalannya masih panjang. Jika engkau melayaniku, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu. Benar apa yang dikatakan Tuhan. Jadi kalau segala bangsa muridku, Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ujung dunia. Dimulai dari hidup kita ke rumah tangga kita. Dan orang sekampungmu, yang apa? Yang tahu engkau gila. Yang tahu engkau ngamuk kemarin. Yang tahu engkau bisa putusin rantai. Orang-orang sekampungmu, orang-orang yang ngeri sama engkau. Firman Tuhan dahsyat. Ini yang namanya panggilan sebagai penuai. Tidak perlu berpikir engkau ikut aku nyebrang lagi ke sana untuk menjadi penuai di sebelah sana. Enggak. Tuhan bilang cukup pulang ke rumahmu dan ketemu orang-orang sekampungmu. Selamatkan mereka. Kabarkan Injil pada mereka. Walaupun tidak dengan kata yang samar. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan seperti ini. Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dengan kata lain, ini adalah sesuatu suruhan daripada Tuhan untuk menginjil, untuk memperkenalkan kasih Tuhan kepada keluarga dan kepada orang-orang sekampungnya. Dan saya percaya panggilan itu pun berlaku untuk kita. Mungkin kita berpikir gini, tunggu Tuhan pakai dulu untuk ke bangsa-bangsa, Tuhan pakai dulu untuk ke pelosok-pelosok daerah, tapi Tuhan pakai kita, suruh kita untuk kembali ke rumah, untuk kembali ke kampung kita. Orang-orang yang kenal baik dengan kita, orang-orang yang dekat dengan kita, mereka yang paling tahu kita. Istri paling tahu, anak-anak, kalau kita suami, entah itu kalau istri, peran istri, ya suami kita yang paling tahu kita. Ibarat katanya, yang paling tahu kartunya kita. Walaupun saya nggak ngajakin main kartu, yang paling tahu kartunya kita orang terdekat. Mungkin asisten rumah tangga, mbak kita, yang tahu kalau kita kalau ngambil bisa berseri-seri. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menolak, bukan Tuhan tidak mau pakai. Tetapi Tuhan menyatakan ada satu perkara yang besar lagi loh yang kamu dapat kerjakan. Kamu nggak perlu ikut aku, tetapi ada sesuatu perkara yang luar biasa. Apa? Rumahmu, kampungmu, ya selamatkan itu. Ceritakan pada mereka. Sama seperti tema khotbah saya. Beritakanlah, ceritakanlah. Penginjilan jangan dibikin susah. Penuaian jangan dipikir sulit. Kita berpikir bahwa, kudu hafal Alkitab dulu dari Kejadian sampai Wahyu. Cukup ceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kita. Cukup ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidupnya kita. Kalau saya mau sampaikan ke bahasa yang lebih mudah supaya Bapak Ibu mengetahuinya. Buka sama-sama di dalam Lukas pasal 8. Maka kita akan mendapatkan satu perkataan Yesus yang lebih mudah kita perhatikan. Lukas pasal 8 di ayat yang ke-39. Lukas pasal 8 ayat 39. Begini firman Tuhan. Ini yang Tuhan katakan. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Cukup ceritakanlah. Alkitab menulis firman Tuhan bilang seperti ini, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Hari ini Tuhan utus kita ke orang-orang yang kita kenal. Bukan ke tempat orang-orang yang mungkin kita tidak kenal. Karena harus bangun lagi yang namanya komunikasi sama istri, sama anak. Dari anak ke orang tua, udah kenal. Tapi ceritakan. Bapak Ibu, tidak susah. Hanya menceritakan. Karena saya yakin setiap hidup kita punya cerita masing-masing. Daripada kita menceritakan orang lain dan kejelekannya, lebih baik kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Amin. Kita menceritakan tentang anugerahnya Tuhan. Kalau saya masih hidup sampai hari ini, itu anugerah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu maaf bicara pernah sakit,
pernah mengalami masa sulit, masa sukar. Disitulah Tuhan tolong kita. Itu yang kita ceritakan. Ingat bahwa ada campur tangan Tuhan. Orang yang mendengar cerita kita juga pasti akan dikuatkan dan dibangun imannya. Orang-orang itu mungkin pada saat ini sedang gundah gulana, sedang ngalamin yang namanya down. Hatinya sedang, ya gimana ya, lihat nanti. Tapi kita datang, bukan hanya sekedar memberi kekuatan, tapi ada penghiburan, minta hikmat, minta kuasa daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dekapolis, tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-5. Firman Tuhan bilang itu, orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nanti cek ya di Alkitab, Dekapolis itu segede apa sih? Di belakang Alkitab kita sekalian itu ada namanya peta tentang namanya Gerasa dan Dekapolis. Ternyata Bapak Ibu, Dekapolis itu bukan tempat kecil loh. Dekapolis itu luas. Tapi kita melihat bahwa tidak ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Tetapi orang ini, firman Tuhan bilang apa? Orang ini pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Bayangkan begini. Orang yang sudah diselamatkan Tuhan pasti akan menceritakan. Andai kata saya dan Bapak Ibu juga adalah orang-orang yang rindu menceritakan dan memberitakan tentang Yesus. Ada orang-orang yang mendengar cerita kita dan melihat dan tahu siapa kita sebelumnya dan melihat sungguh Tuhan luar biasa. Di situ nama Tuhan dipermuliakan. Kata heran bukan heran karena orang ini gila. Kata heran ini bukan karena bilang dulunya kamu kok begitu. Tapi tidak. Firman Tuhan bilang gini, yang telah diperbuat Yesus. Jadi orang ini bukan hanya menceritakan dulu gue gila, dulu gue itu dirantai. Enggak. Tetapi dia, firman Tuhan bilang apa? Menceritakan perbuatan Yesus atas dirinya. Dan semua orang menjadi heran. Nama Tuhan dipermuliakan. Dekapolis Gerasa dipermuliakan. Bukan hanya sekedar tempat yang kecil, pelosok tempat yang kecil, tetapi tempat yang besar. Hari ini, kita dipanggil sebagai penuai. Jadi jangan berpikir bahwa mesti luluskan teologi dulu ya. Mesti hafal Alkitab dulu ya. Boleh, itu bisa bertahap. Tetapi Tuhan panggil kita untuk memberitakan dan menceritakan. Bukan sesuatu hal yang berat. Tetapi ketika kita penuh dengan kuasa, kita mulai menceritakan. Ada orang-orang di luar sana yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada orang-orang di luar sana yang sedang membutuhkan doa. Ada di luar sana orang-orang yang membutuhkan kasih sayang Tuhan. Dan Tuhan panggil kita sekalian untuk menjadi saksi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau orang gila ini bisa dipakai Tuhan, hari ini kita yang sehat, kita yang waras, kita yang masih ada sampai hari ini, kita pasti juga dipakai Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Sebentar saya mau tutup ibadah ini, firman Tuhan ini dengan doa. Nanti setelah saya usai doa, saya minta hamba Tuhan, Bapak Pendeta Muda Alexander Selam, untuk bisa bawa kita, antar kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa juga buat bangsa negara, juga buat jemaat-jemaat Tuhan, buat domba-domba Tuhan, mereka yang sakit, mereka sedang dalam permasalahan pergumulan. Dan sesudah itu, nasihat itu di dalam doa berkat. Mari kita berdoa terlebih dahulu buat kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai kami, Tuhan panggil kami sebagai penuai. Bagian kami adalah menceritakan dan memberitakan apa yang Tuhan sudah perbuat bagi hidup kami. Kami percaya karena kuasa Tuhan yang memberi keberanian kepada kami untuk menceritakan segala perbuatan Tuhan. Dari keluarga, dari tempat yang kecil sampai ke tempat yang besar, Tuhan bisa pakai. Dengan kuasa daripada Engkau, kami beroleh kedamaian. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari hambanya, Pendeta Muda Alexander Selam, bawa kita di dalam doa syafaat.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan sekiranya firman Tuhan yang kita dengar, kita ambil lalu kita terapkan dalam hidup kita tiap-tiap hari, dan kita percaya bahwa sesungguhnya orang-orang yang berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan, hidupnya pasti diberkati, hidupnya Amin. pasti dipulihkan oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya Bapak Pendeta Petrus yang sudah membawa firman Tuhan dan memberkati kita sekalian dalam ibadah ini. Mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan oleh karena berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sore hari ini kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya bahwa firman Tuhan pasti membawa pemulihan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan menaikkan segala doa dan syafaat kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang peduli atas umat-Mu. Engkau Tuhan adalah Tuhan yang mendengar setiap keluh kesah umat-Mu. Dan kami percaya pula bahwa sesungguhnya doa yang kami naikkan kepada Tuhan pasti akan membawa terobosan-terobosan baru dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan Yesus, sebagai anak bangsa, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang ada di tengah bangsa ini, kami berdoa dan kami melepaskan berkat-Mu atas bangsa ini. Biarlah pemulihan terjadi atas Amen. bangsa ini. Amen. Biarlah corona akan segera berakhir di negeri ini, Amen. sehingga seluruh kegiatan apapun di negeri ini boleh berjalan dengan normal kembali dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah terjadi pemulihan ekonomi. Dan kami juga berdoa biarlah Injil Kerajaan Allah akan terus disebarkan di negeri ini. Dan secara khusus ya Tuhan, pada sore hari ini kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, bahkan para menteri yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Tuhan kiranya memberkati mereka Bapa, sehingga mereka boleh jalankan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam hikmat Tuhan, di dalam kekuatan yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk aparat keamanan kami yang ada di negeri ini. Tuhan juga pakai mereka Bapa, sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Dan biarlah negara ini boleh menjadi negara yang damai. Negara ini boleh menjadi negara yang terhormat di pandangan mata Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa serius untuk kota Jakarta. Pemulihan terjadi untuk kota ini. Kota ini kiranya boleh menjadi kota yang sejahtera. Dalam nama Yesus Tuhan, kami melepaskan berkat-Mu atas kota ini. Bahkan lingkungan di mana kami tinggal dan berada. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Tuhan kiranya akan memberkati lingkungan kami masing-masing. Sehingga kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Dan pakai kami sekalian. Untuk kami boleh menjadi garam dan terang Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang peduli. Kami juga boleh menjadi orang-orang yang menebar kasih-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa yang baik. Dan hari ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri ini. Tuhan memberkati. Amen. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota maupun di pedalaman-pedalaman. Engkau Tuhan juga memberkati mereka. Sehingga mereka semua boleh berjalan dalam keberkatan-keberkatan Tuhan. Mereka juga bisa jadi berkat buat orang-orang yang mereka layani. Dan pada sore hari ini ya Tuhan, kami berdoa seterus untuk gereja kami, GBI Mangga Besar. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberkati gereja ini. Amen. Sehingga gereja ini boleh diberkati oleh Amen. Tuhan. Gereja ini juga boleh mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam Amen. Engkau. Kalau rencananya di bulan yang akan datang kami mulai ibadah tatap muka secara terbatas, kami serahkan rencana ini dalam tangan kasih-Mu, sehingga segala sesuatu boleh dapat berjalan dengan baik di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk umat Tuhan, warga gereja khususnya di GBI Mangga Besar ini ya Tuhan. Yang sakit Tuhan tolong jamah dan pulihkan keadaan mereka. Amen. Sehingga mereka semua boleh sehat sempurna di dalam Engkau. Amen. Dan mereka boleh mengalami mujizat Allah dalam hidup mereka. Mereka berjalan dalam kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Sehingga hidup mereka akan berjalan dalam damai sejahtera. Berjalan dalam sukacita. Berjalan di dalam keyakinan bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Yang juga hadir dalam hidup mereka. Dan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Dan hari ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Ibu Susana, untuk Bapak Kuswara, untuk Bapak Acid, untuk Ibu Siane, untuk Bapak Runi, untuk Bapak Dedi dan Ibu Yuli, untuk Bapak Surya, untuk Ibu Rita, untuk Bapak Santo,
juga untuk Bapak Acik. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka. Mereka semua boleh dipulihkan oleh Tuhan. Juga kami berdoa buat Ibu Komalayanti dan keluarga. Biar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan terjadi atas mereka Bapak. Hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, untuk Ibu Gembala kami, dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Tuhan memberkati. Kesehatan, kekuatan turun atas mereka. Pengurapan dan wibawa Allah turun atas mereka. Sehingga hamba-hambamu akan terus melayani umatmu, khususnya di GBI Mangga Besar ini Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang juga mendukung pelayan di tempat ini, di gereja ini, staf gembala. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan juga mengurapi. Sehingga semua boleh berjalan dalam kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan dapat melayani dengan maksimal. Dan dalam pelayanan apapun, semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa buat sekolah minggu. Kami berdoa buat anak-anak youth. Kami juga berdoa buat para lansia. Seluruh jemaat yang ada. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan kiranya memberkati setiap rumah tangga yang ada. Sehingga semua boleh berjalan dalam keberkatan-keberkatan Tuhan. Pemulihan ekonomi terjadi. Kalau yang bergumul soal pekerjaan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan tolong berikan jalan keluar yang terbaik. Dan kami percaya bahwa orang-orang berpengharapan hanya kepada Tuhan. Mereka akan mengalami dan melihat masa depan itu. Gilang gemilang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dan ini ucapan syukur kami. Ini sahabat kami pada sore hari ini Bapak. Dan kami percaya bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan juga adalah Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Kami akan terus berjalan di dalam kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Dan kami akan menjadi orang-orang yang terberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Dengar kami dari permohonan ini Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Doa berkat dilanjutkan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terima berkat daripada Tuhan. Bapak pada saat sore hari ini kami angkat tangan kami percaya berkat rahmat dan anugerah Tuhan menyertai kami. Kami percaya setiap segala sesuatu yang baik terjadi atas kami dan kami terima perkataan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh yang Maha Kudus menguatkan, menyegarkan kami dan membuat kami menjadi semakin mengasihi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, terima kasih untuk pelayanannya di tempat ini. Nanti saya serahkan sebentar sama Yuni Haryanti. Kita bisa bawakan pengumuman buat kita sekalian. Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudara Shalom. sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Sukanda pada sore hari ini bersama Bapak Pendeta Muda Hose Indrajaya dan Bapak Pendeta Muda Alexander Selan, dan juga untuk menyerahkan juga untuk saudara Henry yang bersama-sama ada di sini di dalam gereja ini. Terima kasih untuk pelayanan saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati, dan juga mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih untuk pelayanan penyerahan anak pada sore tadi. Dan juga saudara-saudara, kami mengucapkan terima kasih juga untuk pelayanan di youth tadi pagi, tadi siang dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Alexander Selan, dan juga untuk ibadah online sekolah minggu yang dilayani oleh Ibu Christine Selan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua atas pelayanannya, dan juga saudara-saudara kita akan bertemu kembali di ibadah hari Rabu, ibadah online tengah minggu jam 7 malam di Facebook ya saudara-saudara. Sampai jumpa, Tuhan memberkati semuanya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.